Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau tetap berbagi pengalaman dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, dari part yang kemarin ada yang komentar apa sih perbedaannya hipertiroid dan hipotiroid. Nah, jadi ya teman-teman perlu diketahui memang gangguan kelenjar tiroid itu ada hipertiroid, ada hipotiroid, ada kanker tiroid, ada hipotiroid kongental. Nah, kali ini saya akan membahas hipertiroid dan hipotiroid. Apa sih itu hipertiroid? Nah, hipertiroid itu yaitu kelebihan kadar hormon tiroid di dalam tubuh kita. Nah, kalau hipotiroid itu kekurangan hormon tiroid dalam tubuh kita. Nah, terus apa sih yang lebih baik dari hipertiroid apa hipotiroid? Nah, jadi teman-teman, apapun sebenarnya gampang kita mendeteksinya. Apapun yang berlebihan itu pun itu tidak baik. Demikian juga dengan yang kekurangan. Sama, kekurangan pun itu tidak baik. Nah, jadi saya akan membahas apa sih tanda-tandanya kalau kita hipertiroid. Nah, yaitu kalau hipertiroid berarti kita ketika kelenjar tiroid kita itu terlalu aktif. Nah, yaitu jadi hormon tiroidnya sehingga berlebih. Nah, itu tanda-tandanya yaitu sering merasa cemas dan mudah tersinggung. Nah, jadi saya pribadi mengalaminya, mudah cemas dan mudah tersinggung. Dan itu memang lebih ke mood ya, ke perasaan kita, karena memang yaitu dari awal saya sudah menjelaskan kalau kelenjar tiroid itu pengaruhnya sangat ke mental dan mood kita. Jadi mood kita itu gampang berubah-ubah, jadi seperti itu. Nah, terus tangan dan jari gemetar. Nah, itu pun saya mengalaminya juga. Soalnya saya setelah operasi pengangkatan, padahal dengan kondisi kelenjar tiroid sudah tidak ada, saya memang tetap bisa mengalami hipertiroid dan hipotiroid. Nah, saya pun itu mengalaminya, tangan dan jari gemetar seperti itu. Nah, terus denyut jantung menjadi lebih cepat. Nah, mungkin kalau denyut jantung bisa dicek lewat tensi darah juga. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengetahui denyut jantungnya gitu kan, atau kita letakkan tangan kita di sebelah di dada untuk mengecek denyut jantungnya lebih cepat atau tidak. Nah, terus kesulitan tidur. Nah, kalau kesulitan tidur, kalau saya sih alhamdulillah tidak mengalami. Jadi kalau pokoknya ngantuk, bahkan saya malah cepat tidur, ngantuan gitu kan. Nah, terus yaitu keringat berlebih. Nah, untuk keringat berlebih saya pun tidak mengalaminya. Nah, terus berat badan menurun. Ya, saya sendiri mengalami berat badan menurun. Nah, tapi waktu itu awal-awal terdeteksi kena gangguan kelenjar tiroid terus dan ketahuan ada benjolan di leher, itu saya berat badan turun karena memang kan kepikiran. Nah, terus karena memang kita dideteksi sakit kan langsung pikirannya nanti ini jangka panjang, pengobatannya lama, ngantri dan seperti itu kan, makanya langsung terpikir di sini
uh, kayaknya udah menjadi beban hidup seperti itu kan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dan pintar menyikapinya, gimana caranya agar kita tidak terpikirkan banget, atau apa ya, mungkin memikirkannya boleh tapi jangan berlebihan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu nafsu makan meningkat. Nah, saya nafsu makan meningkat, tapi kalau saya sendiri tak akui nafsu makan saya memang besar. Tidak saya pungkiri, maksudnya saya tetap bilang memang nafsu makan saya besar, tapi lebih besar lagi kalau istilah mau haid. Nah, mungkin dari situ juga memang pengaruh, karena kan memang hormon tiroid juga mempengaruhi siklus menstruasi juga. Nah, kalau saya mau menstruasi itu memang nafsu makannya itu semakin meningkat, tapi ya berat badan stabil segitu-gitu aja, nggak ada yang namanya kenaikan yang signifikan. Tapi itu sebelum operasi. Tapi setelah operasi alhamdulillah saya mengalami kenaikan berat badan yang signifikan gitu kan. Nah, terus sering BAB. Untuk sering BAB saya tidak mengalaminya. Saya wajar kalau misalkan sehari pagi gitu kan, atau sore gitu kan, udah biasanya saya seperti itu. Nah, rambut menjadi lebih rontok atau tipis. Nah, ini teman-teman banyak yang mengalaminya, kadang tidak menyadarinya kalau itu memang enak. Kalau saya sendiri kadang parnonya begini, rambut tipis berarti kan rambutnya karena rontok. Nah, kan sering nonton toh sinetron atau film di televisi dulu, waktu dulu gitu, ngelihat bangun tidur sisiran, terus ternyata disisir banyak tuh helaian rambut kita. Nah, itu kan pasti pikirannya langsung, wah ini saya kena kanker, seperti itu. Nah, saya pun juga memikirkan seperti itu, tapi setelah saya mempelajari apa itu tiroid dan apa itu tandanya, apa itu solusinya, alhamdulillah saya lebih tenang. Ya maksudnya ya memang seperti itu, yang penting saya tetap terkontrol, tetap konsultasikan dengan dokter terus apapun itu keluhannya. Jadi kita pun tenang menjalani kehidupan sehari-hari kita. Terus kuku tumbuh lebih cepat. Iya, saya sendiri mengalaminya. Nah, jadi saya untuk menceklis itu saya mengalami atau tidak, saya mengalami apa, memang hipertiroid sebagian tandanya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi kembali lagi ke kondisi orangnya masing-masing, karena memang daya tahan tubuh atau daya imun tubuh kita memang setiap orang itu berbeda. Nah, jadi jangan disamakan, tapi ya bukan berarti oh itu tandanya seperti itu, oh itu udah ketahuan hiper. Jangan mendiagnosa sendiri ya, untuk teman-teman semua. Jadi kalau memang itu ada tanda-tandanya seperti itu, segera konsultasikan ke dokter, kalau bisa untuk pengecekan darah agar mengetahui kita hiper apa hipotiroid. Jangan langsung mendiagnosa sendiri kalau itu hipertiroid atau hipotiroid, karena kita tidak bisa mendeteksi langsung tanpa melalui pengecekan lab dengan mengambil sampel darah kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu apa sih tandanya kalau kelenjar tiroid kita tidak aktif atau hipotiroid, atau juga kekurangan hormon tiroid. Nah, yang pasti kalau hipotiroid saya pun mengalaminya, karena saya sendiri memang sudah dioperasi total dan saya sudah tidak mempunyai kelenjar tiroid, dan saya hanya disuplai dari luar dengan obat. Nah, kemungkinan dalam jeda yang waktu misalkan saya sebulan ini tidak kontrol, terus sebulan 2 bulan kemudian saya kontrol, pasti itu ada perubahan. Nah, kemungkinan itu bisa menjadikan hipo, karena memang kita tidak saya tidak mengecek per bulannya. Misalkan saya seperti itu, pernah suatu ketika saya tidak kontrol 2 bulan karena memang itu ada kegiatan atau kepentingan keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan selama 2 bulan itu. Jadi saya tidak kontrol, tapi tetap minum obat
rutin sesuai dosis yang dianjurkan terakhir kontrol. Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya setelah 2 bulan tidak kontrol, terus menjadi hipotiroid, kekurangan hormon tiroid. Nah, tapi setelah ditelusuri, kemungkinan perubahan eutiroid normal, hormon normal ke hipotiroid saya kemungkinan karena pergantian obat. Nah, dulu saya minum obat misalkan merek A. Nah, terus merek A yang di cover dengan kartu kesehatan. Terus yang A itu sekarang sudah tidak di cover, jadi ganti merek B. Nah, saya itu karena sudah habis merek A dan saya tidak kontrol masih punya stok merek B, dan terus ini terakhir tidak kontrol setelah dapat merek B itu. Nah, akhirnya saya konsumsilah itu merek B sesuai dosis yang seperti A. Cuman mungkin kualitasnya memang bagusan yang A, dan akhirnya menjadikan saya hipotiroid. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus sama dokter ya udah pas kontrol ditambahin dosisnya menjadi 1,5 atau dengan selang-seling, sehari 1,5, sehari 1, seperti itu. Terus yaitu untuk hipotiroid sendiri, yaitu ciri-cirinya sering merasa lelah, mengantuk, kurang berstamina. Ya, saya mengalaminya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau sering merasa lelah, mengantuk, kurang berstamina, itu memang udah kondisi sehari-hari saya juga gitu kan. Jadi saya harus bisa berdamai dengan keadaan seperti itu ya saya sudah memahami gitu kan. Jadi saya sudah tidak kaget lagi. Jadi ya udah nikmatin aja. Ketika lelah ya istirahat, ketika mengantuk ya tidur, kurang berstamina ya gimana caranya, atau makan yang banyak, atau minum vitamin, atau minum suplemen, atau ditambah minum susu, atau ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, atau bersosial dengan lingkungan. Terkadang kan kita hidup sendiri di rumah merasakan sakit sendiri gitu kan, memang malah stamina kita turunnya karena memang kepikiran kok kita sakit sendiri, tidak ada orang lain yang tahu dan mengerti kalau kita itu sakit dan butuh ditemani, seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita bisa berbaur dengan masyarakat atau dengan bersosial, nanti kita dengan sendirinya stamina itu akan kembali. Tapi itu pengalaman saya sendiri gitu ya. Mungkin tidak semua orang seperti saya gitu kan, maksudnya tidak sama pemulihannya stamina itu, atau intinya setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua, mudah tersinggung. Ya, saya mengalaminya dan saya merasakan, bahkan itu memang kayak untuk perasaan mudah tersinggung itu memang kayak setiap hari. Misalkan aja anak saya sebenarnya hanya melakukan hal kecil yang sepele yang tidak sesuai, ini udah menjadi masalah, sudah menjadi saya menjadi ngomel, menjadi ini karena memang langsung tersinggung apalah gitu, padahal maksudnya tidak seperti itu. Saya sudah tersinggung duluan, akhirnya ya seperti itulah. Dan mengelolanya itu memang susah, apalagi karena kondisi saya kan hanya tinggal sama anak-anak kan, kadang memang ya saya akui, jadi pelampiasan atau pelariannya itu memang jatuhnya ke anak kalau memang lagi marah, lagi kesel. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu mudah lupa dan sulit konsentrasi. Iya, saya
mengalaminya. Dan saya merasakan untuk akhir-akhir ini aja saya sering lupa. Kadang untuk meminum obat pun yang setiap pagi yang sudah menjadi rutinitas itu kadang juga lupa. Tapi lupanya kadang setelah bangun pagi langsung sibuk di dapur, itu menyiapkan anak-anak untuk kegiatan untuk mau sekolah. Jadi kadang suka lupanya di situ. Tapi kalau misalkan saya bangun tidur langsung minum, insya Allah obatnya tidak lupa dan sulit. Nah, dan sulit konsentrasi itu kalau kalau saya lebih ke untuk mengajari anak-anak belajar. Terkadang untuk mencerna suatu kalimat atau ya kalimat intinya itu memang kadang sudah mulai konsentrasinya sudah tidak seperti dulu waktu masih belum terkena gangguan gejala tiroid. Nah, jadi seperti itu. Berat badan naik dan sulit turun. Nah, tapi kalau untuk ini alhamdulillah saya stabil. Karena memang mungkin kalau untuk berat badan bisa dibilang faktor genetik juga. Kalau saya sendiri memang dari keturunan bapak ibu, memang kalau pas remajanya atau pas gadisnya itu memang berat badan bisa gemuk. Nah, tapi setelah menikah, apalagi terus hamil melahirkan, setelah melahirkan itu malah badannya cenderung ke kurus. Ya setidaknya seperti sekarang inilah saya di berat badan 57, 58. Walaupun ya dulu sempat 49 pernah gitu kan. Itu kan karena memang penurunan dari berat badan yang drastis karena memang dari pikiran. Tapi memang merasakan peningkatan berat badan itu memang setelah operasi total. Dan memang saya merasakan lebih sehat gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Kulit terasa kering. Iya, saya mengalaminya. Dan itu memang salah satu mungkin ya benar gangguan dari kekurangan hormon tiroid. Saya bahkan sering memakai lotion, tapi saya ya campur dengan VCO agar kelembabannya kan memang itu dipakainya setiap hari juga. Nah, jadi saya mengatasinya seperti itu. Kalau VCO kan memang saya pun VCO-nya buat sendiri, jadi insya Allah lebih aman kan, tidak takut dengan campuran-campuran yang lainnya. Nah, jadi ya itu lebih aman di situ. Kadang VCO itu pun saya diminum juga. Nah, yang selanjutnya yaitu merasa sedih terus menerus. Nah, merasaan sedih terus menerus ini memang saya pun mengalaminya. Jadi kadang bangun pagi pun tanpa ada sebab saya bisa langsung merasa sedih. Terus akhirnya kalau orang merasa sedih kan akhirnya pagi-pagi tidak bersemangat kan, tidak punya stamina. Nah, jadi seperti itu. Jadi benar-benar harus mengolah mood dan mental saya benar-benar. Karena memang kan saya tetap dalam kondisi sakit kronis, tetap menjaga anak-anak, mengurusi anak-anak dan mengurusi pekerjaan rumah sendiri. Nah, jadi itu memang ya suatu perjuangan, benar-benar perjuangan gitu kan. Kalau saya tuh harus sehat. Saya itu mampu, harus mampu gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Untuk menghilangkan rasa sedih itu ya mungkin melihat kalau sekarang kan lewat aplikasi banyak hal-hal lucu, komedi. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, paling enggak kalau nanti pas siang anak-anak sudah berangkat sekolah, mungkin saya dengan melakukan ibadah atau mengaji gitu kan malah itu jauh lebih tenang. Nah, jadi seperti itu. Nah, selalu merasa kedinginan. Saya mengalaminya. Nah, kalau selalu merasa kedinginan itu saya pun kalau misalkan walaupun cuaca panas, tidur pun harus berselimut, tidak
pokoknya tidak lepas dari selimut gitu kan. Ya kalau saya kan memang tinggal di desa. Nah, kalau tinggal di desa itu kan ya memang cuacanya dingin, nggak di kota besar kan mungkin malah panas, harus menggunakan AC, harus menggunakan kipas. Nah, kalau di sini kipas itu tidak berlaku, AC itu tidak berlaku karena memang sudah dingin secara alami, dan memang saya ya udah harus selalu siap selimut. Memang karena saya memang nggak tahan dingin, dan itu pun saya pun nggak tahan dingin pun ada efeknya. Saya keluar biduran. Ya mungkin itu ada setelah di sharing sama teman-teman di grup, itu memang ada yang memang gangguan kelenjar tiroid yang entah itu hipo atau hiper, itu ada keluar bidurnya, jadi gatal. Tapi ya udah saya diamkan saja, nanti ya udah tinggal selimutan rapet, kalau tidur ya udah nanti dibawa tidur, nanti sembuh dengan sendirinya. Setiap hari seperti itu kebanyakan. Nah, terus perubahan siklus menstruasi. Nah, saya selama 4 tahun alhamdulillah siklusnya teratur. Alhamdulillah ya, walau ya itu teraturnya maksudnya tetap sebulan sekali, tapi kadang ada majunya 2 atau 3 hari gitu. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda gejalanya atau keluhannya itu beda-beda. Jadi untuk teman-teman semua, itu tadi yang saya sebutkan untuk keluhan-keluhan hipertiroid dan hipotiroid. Dan untuk yang teman-teman perlu ketahui, keluhan untuk hipertiroid atau hipotiroid itu tetap tergantung kondisi daya imun tubuh masing-masing orang. Nah, karena jadi tadi saya checklist yang saya alami, memang sebagai pengalaman teman-teman itu memang saya mengalami, jadi memang sesuai pengalaman yang saya alami sendiri gitu kan, apa keluhannya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang dipastikan, kalau mengalami seperti itu jangan mendiagnosa sendiri itu langsung, oh ini hiper, oh itu hipo, itu jangan seperti itu. Tetap konsultasikan ke dokter, biar ada pengecekan darah, untuk mengambil sampelnya, untuk mengecek kadar hormon dalam darah kita itu sebenarnya hiper atau hipo ya. Jadi seperti itu. Tetap lakukan pengobatan lewat medis agar hasilnya menjadi pasti. Jangan mencoba atau mengobati mendiagnosa sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga komentar yang dari part sebelumnya terjawab, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, karena sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.